Shalom buat kita semuanya. Ada beberapa bagian yang saya beberapa waktu ini dari awal tahun mulai renungkan, dan ada hal-hal yang seringkali bahasa kita terlalu terbiasa, familiar dengan istilah-istilah rohani yang kadang kita sendiri nggak ngerti maksudnya. Saya pernah cerita, sampaikan firman Tuhan tentang serangan ke bagian selatan yang gagal. Ada banyak orang hanya mau minta Tuhan sertai kami, tapi nggak minta pimpinan Tuhan. Waktu Jumat Agung saya sampaikan, banyak orang bilang, biar Tuhan terlibat. Tapi sesungguhnya dia terlibat sebagai apa? Saudara tangkap ini. Kadang banyak saudara topeng ketidakmengertian kita yang membuat kita mudah mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya artinya nggak begitu. Atau kalau kita ngerti, kita jadi orang munafik. Ada orang suka bilang begini, ya semua dalam kendali Tuhan. Benarkah dalam kendali Tuhan? Ada yang tidak bisa dalam kendali Tuhan. Kalau semua dalam kendali Tuhan, Petrus nggak nyangkal dia 3 kali. Kalau semua dalam kendali Tuhan, Yudas nggak gantung diri. Betul nggak? 3,5 tahun ikut Yesus, bisa bunuh diri. Karena ada yang nggak bisa dikendalikan Tuhan. Itu yang namanya keputusan. Bilang sama-sama keputusan. Mau pesan Tuhan, mau firman Tuhan, mau nabi, mau apa. Bahkan Yesus sendiri yang ngomong. Keputusan kita. Itu yang mengendalikan kita. Betul apa enggak sih? Anda dibilang, jangan berangkat. Tapi kita punya alasan untuk berangkat. Kita bilang itu dalam kendali Tuhan. Ada orang bilang gini, semua dalam kontrol Tuhan. Kadang saya renungkan, betul sih, semua dalam kendali Tuhan. Asal waktu buat keputusan baliknya ke Tuhan. Haleluya. Galak banget nih kalau yang ini. Saya renungkan itu saudara. Saya kadang-kadang kalau lihat satu tulisan tergelitik di hati saya. Benarkah aku tuh sedang dalam kendali Tuhan? Aku mau baca firman, gak mau baca firman, gak dalam kendali Tuhan, dalam kendaliku. Katakan dalam kendaliku. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak, itu kita yang kendalikan. Karena firman Tuhan bilang begini, lihat aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk. Dia hanya masuk kalau pintunya dibuka. Dia enggak pernah dobrak pintu itu dan minta masuk ke rumah kita. Amin. Saya mau ajari kita hari ini, saya mau sampaikan tentang keputusan kita. Itu bisa jadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Karena waktu buat keputusan, di dalamnya ada ego, ada kepentingan, ada saudara, di sanalah kemanusiaan kita tuh bergejolak. Dan yang namanya Anda menaklukkan diri itu kelihatan dari keputusan. Bukan dari ungkapan, dari keputusan. Kenapa? Waktu engkau membuat keputusan di sana kelihatan. Cukup rendah hati nggak nerima masukan? Banyak orang saudara, ini waktu-waktu yang terakhir. Kenapa banyak orang bisa hebat di pelayanan? Tapi di ujungnya Tuhan nggak kenal. Karena dia punya keputusan. Dia mau doa kalau mau pelayanan aja. Dia nggak pernah mau doa tiap hari, itu keputusannya. Bilang kanan kiri, keputusan kita itu ternyata dalam kendali kita. Saya mau ajak baca dari kitab Lukas. Waktu masih bayi saudara, kita nggak perlu buat keputusan apa-apa. Kita kayak Joyce, dia cuma tahu dia mau pipis ya, dia pipis ya nggak. Emaknya yang buat keputusan ganti pampers. Oh bapaknya juga terlibat, oke. Seringan mamanya ya. Sekalipun kau hanya di weekend. Dia lapar. Dia gak perlu buat keputusan mau makan apa. Dia cukup, makanan datang.
Tapi waktu tumbuh dewasa, dia mulai bisa minta makan. Modelnya JJ, Al yang kecil, Aaron yang kecil itu akan minta makan. Sekalipun udah ada juga yang kemarin ceritanya nyalain kompor sendiri, ceplok telur sendiri tuh di antara anak itu. Udah bisa masak telur orak-arik. Hebat. Dan mereka masih di bawah kendali orang tua. Orang tuanya bilang gak boleh makan gorengan terus. Gak boleh minum es. Tapi waktu dia bertambah dewasa, dia harus mikirin mau makan apa. Betul gak? Coba bayangkan kalau Anda selalu bilang, biar Tuhan yang putuskan. Anda masih bayi. Betul gak? Jadi kalau Anda bilang gini, Tuhan biar Engkau yang putuskan. Kita tuh masih bayi. Bilang kanan kiri, ternyata yang kayak gitu gak kelihatan holy, bilang. Kadang orang tuh selalu kelihatannya semua Tuhan, padahal bersembunyi topengnya. Bilang dulu kanan kiri, ternyata yang kayak gitu tipuan loh. Terselip, bahasanya bagus, biar Tuhan yang putuskan. Anda tahu kalau mau belajar Tuhan yang putuskan, kadang-kadang hamba Tuhan yang putuskan aja Anda gak berani kok. Anda akan bilang, dia gak ngerti aku. Ada istilah yang kemarin saya dengar kesaksian. Karena dia kan gak pakai sepatuku. Dia gak berdiri di atas sepatuku. Aku dengar firman Tuhan gitu. Hamba Tuhan bisa cerai kawin lagi. Karena dia gak pakai sepatuku. Ukuran sepatu kita bisa beda. Warnanya bisa beda. Tapi tapak sepatunya tetap firman. Amin. Karena banyak quote-quote itu. Yang terlalu duniawi dan kita telan. Kita akan bilang, Kak Foni kan gak ngerasain yang aku... Ya iyalah, kalau aku harus rasain semua aku jadi siapa? Bener gak? Anda yang punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5. Dia akan bilangnya, dia punya anak 1. Ya iya, emang kasih karunia aku 1. Banyak orang gak bisa dinasehati. Dia bilang gini, kamu gak tahu apa yang aku alami. Yesus gak perlu punya anak 4 untuk nasehatin yang punya anak 4. Betul gak? Paulus gak perlu menikah untuk dia menasehati pernikahan. Karena yang dibagi bukan pengalaman hidup. Katakan amin. Lihat Roma 12 dulu. Roma 12 ayat 1. Ini yang saya mau sampaikan. Ayo kita bertumbuh, katakan amin. Berubah. Dalam tiap keputusan, minta hikmat Tuhan. Katakan hikmat Tuhan. Bukan hikmat dunia. Dan engkau bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusanmu. Banyak orang rohani buat keputusan, waktu ditanya gak bisa mempertanggungjawabkan. Terus kalau udah gitu dia sih, aku udah serahin sama Tuhan. Enak aja lu yang buat keputusan. Tuhan suruh tanggung jawab. Ada sukacita di sini. Ada pertobatan. Sekarang saya hati-hati saudara mau bilang, aku libatkan Tuhan. Karena gini Bapak Ibu. Kami ini sering dilibatkan. Tapi sebenarnya dilibatkannya waktu hancur. Atau cuman untuk didengar pendapat. Tapi gak menghasilkan perubahan. Anda pernah gak ngalamin gitu? Kalau ada cerita-cerita di real video yang lucu-lucu, istri keluar ya nggak bawa baju 2 warna pink sama biru. Mana yang bagus Pak? Yang pink katanya. Dia keluar pakai bajunya biru. Terus suaminya bilang gini, tadi kan aku pilihnya yang pink gitu. Iya tapi aku nggak suka, aku sukanya yang biru. Suaminya bilang gini, kalau gitu kenapa kau tanya aku? Anda pernah gitu nggak? Atau pernah digituin? Ini bukan cuma soal baju. Katakan haleluya. Anda nanya, katakan saya nanya. Saya dengar nasihatnya. Tapi keputusannya, saya pilih yang saya mau. Betul gak? Kadang-kadang yang lucu itu menyadarkan saya gini. Iya ya Tuhan, aku tuh suka gitu loh. Tapi kalau gini masalahnya, itu lagi. Quote dunia itu, karena dia gak berdiri di atas sepatuku. Ya susah dong. Katakan haleluya.
Saudara harus buang tuh yang gak perlu itu loh. Yang nilai-nilainya gak ada kebenarannya. Anda rasanya gini loh, boleh melanggar firman karena kesesakanku beda. Ayo kita bangkit berdiri. Keputusanku, persembahanku buat Tuhan. Bayangin gak kalau Anda membuat keputusan, Anda sadar ini akan jadi rantai perjalanan yang panjang. Dan itu jadi persembahan buat Tuhan. Karena banyak orang Kristen ukurannya cuan, ukurannya sehat. Kalau dia sakit dia rasanya langsung downgrade. Keputusanmu aja mengurus dirimu itu persembahan yang hidup loh. Katakan amin. Banyak orang gak peduli dengan dirinya. Dan waktu orang lihat dia, orang gak memuliakan Tuhan. Bukankah kita ini pengen jadi duta kerajaan Allah? Haleluya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam tubuh kita itu saudara, ada kehendak di dalamnya. Di sanalah keputusan yang dibuat itu jadi persembahan buat Tuhan. Bukan cuma datang ibadah, setiap minggu datang, tapi keputusannya nol, tidak memuliakan Tuhan. Ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya banyak khotbah tentang perubahan pola pikir, tapi saya mau sampaikan yang di sini, yang saya dapat dari perenungan saya. Waktu engkau belajar membuat keputusan setiap hari, Anda akan berubah lewati banyak keadaan. Karena setiap keadaan yang kau lewati, kau membuat keputusan jadi persembahan buat Tuhan. Sampai akhirnya kita nih akan ngerti, oh ini yang berkenan nih. Oh ini yang kehendak Tuhan yang sempurna. Ukurannya adalah kehendak Tuhan. Katakan amin. Karena dia bilang, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mau yang baik, yang berkenan, yang sempurna, semuanya judulnya kehendak Allah. Silahkan duduk kembali. Anda menangkap ini, betapa banyak kejatuhan kita itu karena keputusan. Buat kami hamba Tuhan pun keputusan itu harus hati-hati. Katakan hati-hati. Banyak orang buat keputusan, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Kadang kita minta dimaklumi ya. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, Tuhan, pembaharuan budi itu nggak sekejap, katakan nggak sekejap. Semua itu latihan. Makanya ada ayat berkata, dipercaya perkara kecil, naik baru perkara besar. Dipercaya harta orang lain, baru nanti miliknya sendiri. Ada satu kisah yang akan menghantarkan kita soal keputusan. Jumat Agung ingat, undang Yesus, tapi kalau keputusannya tidak mengikuti arahan Yesus, nggak ada mujizat. Katakan nggak ada mujizat. Ada Yesus bisa nggak ada mujizat? Sangat bisa. Itu yang saya, iya ya Tuhan, rasanya kita sibuk ngundang Yesus. Bukankah Marta mengundang Yesus di rumahnya? Tapi dia abaikan Yesus. Teman-teman, kalau engkau memulai hubungan, anak-anak muda, nggak cukup cuman undang Yesus. Terus kelakuan lu sembarangan. Dan kau berharap, kan udah undang Yesus. Orang tua, semua pekerja-pekerja. Kalau engkau mengundang Yesus dalam pekerjaanmu, nggak cukup. Engkau harus minta hikmat untuk mengelola penghasilanmu. Engkau harus minta tuntunan sampai menundukkan ego. Orang pakai iPhone, Anda nggak terganggu kalau keuanganmu nggak sanggup. Katakan amin.
Saya gemes ngelihat satu hari ketemu orang tua atau anak-anak remaja SMP, SMA. Nangis-nangis minta ganti handphone mahal. Kepentingannya ya diada-adain lah ya, betul gak sih? Anak kalau minta tuh biasanya ada loh dikasih alasannya ya. Tapi yang saya lihat kalau orang tuamu gak mampu, jangan paksa. Katakan haleluya. Anda gak jadi lebih rendah dari orang yang pakai yang bermerek. Katakan amin. Di sanalah kita belajar puas dengan Tuhan. Bukan berarti dia gak bisa angkat kita. Haleluya. Keputusan kita itu sangat mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Dan sangat dipengaruhi di sana. Kenapa banyak orang bisa melayani, tapi akhirnya memutuskan ketika menikah, dia meninggalkan apa yang dia percayai. Kenapa orang? Saya dikasih tahu, saudara saya ketika saya ketemu, diajak ketemu sarapan pagi. Dia bilang, lu tahu nggak? Yang korupsi itu, yang gede-gedean itu. Yang triliun itu. Kenapa? Anaknya itu pianis di gerejaku. Keluarga ini rohani banget. Yang sekarang udah ditahan. Dan dia bilang, aku aja gak nyangka. Karena keputusan. Rumah tangga. Saudara, kalau engkau mau naik terus atau enggak, itu keputusanmu. Saya bilang kepada beberapa pasutri yang datang ketemu kami pemuritan. Saya bilang gini, yang saya paling takutkan di rumah tangga saya. Kami udah alami saudara babak belur di awal. Sampai ke sini yang paling saya takutkan adalah waktu saya gak rukun sama suami saya. Percuma doa gede-gede. Karena Mazmur 133 dibilang, ke tempat yang rukun Tuhan curahkan berkat. Percuma doa kenceng-kenceng baca Alkitab. Gak rukun. Dan gak jauh sama teman pewaris kasih karunia. Kalau Anda tanya, kakak sama abang pernah ribut? Pernah. Kami bisa, aduh. Kadang-kadang saudara, ini di rumah ya. Kadang-kadang saya meluapkan emosinya bisa tiba-tiba loh. Tiba-tiba moodnya, wah langsung meledak. Tapi biasanya gak lama. Karena di hati sadar nih. Percuma aku tuh. Kerja keras kalau gak rukun. Gak ada berkat. Percaya sama saya. Percaya. Makanya kalau cuman masalah dihormati. Masalah apa sedikit di rumah tangga. Jangan ribut. Itu keputusan. Katakan amin. Ada kunan di rumah Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus belajar pegang firman tuh. Pegang, ini yang kupercayai. Ada masalah segede apapun, sepanjang aku rukun, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tapi kalau aku nggak rukun, penyakit panu aja bisa parah ntar. Benar saudara, karena kalau suaminya kena panu, istrinya nggak ngolesin. Benar gak sih? Oleskan saja. Benar gak sih? Tapi orang ada sakit keras, suami istri sehati, itu gak jadi berat. Katakan haleluya. Buka Lukas 24. Haleluya. Tujuan saya, saudara, sampaikan firman ini. Biar kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan. Katakan amin. Anak sekolah, engkau mau gak belajar, itu keputusanmu. Tapi kalau engkau belajar, engkau berjuang, engkau akan petik hasilnya dari keputusanmu. Saya dulu kenal orang ya, yang kalau mau ujian tuh sampai nangis, begadang. Bisanya belajar dia lebih konsen kalau tengah malam. Nangis, kesal. Tapi saudara, ketika tiba waktunya dia petik semua hasilnya. Gak ada orang yang saudara berjuang, dia gak petik hasilnya. Ayo kita bangkit berdiri.
Saya mau ajak ini dasarnya. Lukas 24 ayat 15. Masih ada sekian bulan, saudara, dari tahun 2025. Buat keputusan-keputusan yang engkau hatimu tuh ke Tuhan. Bukan untuk menyelamatkan dirimu saja. Kalau engkau mempercayai Dia, izinkan Dia menolong engkau. Kadang-kadang masa menunggu mempercayai Tuhan tuh kritis. Tapi banyak orang, dia akan bilang, enggak tahan gua. Anda harus tahu. Begitu engkau bilang gak tahan, ada resiko lagi yang datang. Lukas 24 ayat 13 saya baca, dan saudara ayat 14. Sampai nanti saya kasih aba-aba berhenti. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada Yesus, tapi ketutup perasaannya dengan duka cita. Karena sang guru habis disalib, hilang harapannya. Yesusnya ada, tapi mereka nggak kenal Yesus. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Seringkali ketika engkau bergumul, engkau punya pergumulan, engkau ada dalam kesusahan, kesesakan. Seringkali ada suara Tuhan bagimu. Tapi ketika fokusmu kepada kesusahan, pergumulan, masalah lebih besar, lebih fokus ke sana, engkau gak dengar lagi Tuhan sedang mengarahkanmu. Masalah kita boleh besar, tapi Yesus kita jauh lebih besar. Tapi masalahnya amin di ruang ibadah tuh gampang. Bener gak? Saya ngalamin, waktu nunggu itu dak dik duk der. Sebenarnya saudara, waktu menanti Tuhan, itu adalah waktu loyalitas mengabdi sama Dia. Pengabdianmu yang terbesar adalah waktu engkau belajar nunggu, sekalipun kau lihat gelap belum ada jalan. Kenapa pengabdian? Karena engkau percaya Dia. Kalau engkau gak percaya, engkau gak akan ngabdi. Makanya doa kita seringkali manfaatin Tuhan. Kita cuman berdoa, menjadikan doa itu seperti ban serep. Kapan doa? Waktu ada pergumulan. Kita gak pernah jadikan, saya ingat tuh, jadi setir. Kita pegang terus doa itu. Aku doa bukan karena aku lagi butuh apa-apa. Aku doa karena aku sedang bernafas. Murid ini meninggalkan, 2 murid ini meninggalkan Yerusalem. Padahal janji Tuhan, dia berkata begini, tunggu di loteng Yerusalem. Dia tinggalin janji Tuhan, kenapa? Karena duka cita, karena pergumulan, karena kebutuhan, karena sakit penyakit. Dia tinggalin janji itu. Berapa banyak kita bisa begitu? Saya mau berkata, saya gak bisa bangga dan pongah dan berkata saya gak gitu. Justru karena aku pernah begitu, aku bisa bicara ini. Gak tahan nunggu Tuhan. Pertolongan Tuhan gak ada ini. Aku pergi ke Emmaus. Ayat 19. Baca sama-sama. Katanya, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. dia lihat, mereka lihat, Yesus ini hebat. Bangkitin orang mati, orang kelaparan dikasih makan. Mereka berpikir kalau Yesus jadi raja, paling gak gue jadi perdana menteri. Atau susunan kabinetnya Yesus. Tapi kali itu Yesus seperti menghilangkan harapan mereka. Dengerin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Apa yang jadi ukuranmu tentang penyertaan Tuhan? Apa? Alat ukurmu apa? Berkat materi? Apa alat ukurmu penyertaan Tuhan? Silahkan duduk dulu. Apa yang jadi alat ukurmu kalau engkau disertai Tuhan? Ada orang bilang begini, gue melayani sekian tahun, tapi aku gak dibela Tuhan. Apa alat ukurmu? Dia sedang menghadapkan kepada kita. Banyak saudara, gak tahan nunggu Tuhannya. Kita doa karena kita perlu. Mereka kehilangan harapan tentang Tuhan. Kadang-kadang harapan kita sakit langsung sembuh. Kadang-kadang saudara, Tuhan ajari kita beda sama orang. Diajari memikul, menanggung, mengelola yang terbatas, mengucap syukur di dalamnya, dan tetap bersuka cita. Penghasilan kita boleh beda, mungkin lebih kecil, tapi sukacita itu bukan diukur dari penghasilan. Murid-murid kehilangan harapan. Dengar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kau lagi ngelamar kerjaan gak dapet-dapet. Terus engkau mengukurnya Tuhan di mana penyertaanmu. Dia sedang melatih engkau. Tenangin diri nih. Makanya saya mau kuatkan seluruh jemaat GPI Kemah Pujian. Kami pun begitu. Di tiap penantianmu untuk apa yang kau percayai tentang Tuhan. Disitulah engkau sedang mengabdi kepada Dia. Kau sedang mencintai Dia. Gak ada tuh yang bilang begini, kapan Tuhan? Kita akan bilang, Tuhan, Engkau tahu jalan-jalan hidupku. Engkau kenali pikiranku. Kau tahu Tuhan, berapa kuatnya aku. Bukankah kekuatanku juga datangnya dari Engkau kok Tuhan? Aslinya aku nih gak kuat Tuhan. Aku nih palsu kalau bilang kuat. Kalau bukan Tuhan yang nguatin. Kenapa murid-murid ninggalin Yerusalem? Tempat yang Tuhan bilang gini, tunggu aku di sana. Kecewa. Katakan sama-sama, kecewa. Pakai nadanya yang kecewa itu loh. Kecewa. Ada orang yang kecewa. Ketika saudara, dia mengharapkan pertolongan, dia gak dapet. Dan dia mulai pertanyakan Tuhan. Makanya tadi saya tanya, apa ukuranmu? Apa ukuranmu? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Buat saya diukur. Waktu hati ini bisa ingat firman di tengah-tengah penderitaan. Karena itu yang menguatkan. Makanya engkau akan lihat nih. Kenapa akhirnya mereka memutuskan kembali ke Yerusalem. Waktu hati mereka diingatkan Tuhan. Tentang siapa mereka dan siapa Tuhan. Mari kita lanjutkan. Banyak orang saudara. Lebih pengen orang dengar cerita kesusahannya. Atau bukan orang lah. Banyak kita datang sama Tuhan. Kita sibuk cerita kesusahan pergumulan kita. Dan kita pengen dia dengar. Sampai kita lupa. Kita gak pengen dengar yang dia bilang sama kita. Kapan terakhir kau doa. Terus engkau diam. Bukan ngantuk. Engkau diam. Di kamarmu engkau diam. Engkau cuma bilang Tuhan. Tuhan, Tuhan, itu hatimu, degup jantungmu tuh sedang bilang, Tuhan, aku lagi menantikan Engkau. Dia ngomong gak selalu audible di telinga. Tiba-tiba dia ingetin firman. Tiba-tiba dia ingatkan kesaksian orang. Tiba-tiba dia ingetin nasihat. Kapan kau bisa ingat? Waktu kau bisa rest. Haleluya. Keputusan kita ditentukan berapa banyak waktu rest jiwa kita ini. Kalau jiwa ini gak bisa diteduhkan, keputusan kita pasti terlalu manusiawi. Firman nomor sekian. Saya ngomong ini saudara. Karena saya juga tahu yang namanya krisis. Kritis. Tapi di sana belajar mengabdi. Menunggu Tuhan. Kalau ukuranmu disertai Tuhan semua aman, engkau akan kecewa.
Justru ketidakamanan itu Tuhan izinkan untuk melatih kita. Kalau ukuranmu penyertaan Tuhan itu, disertai Tuhan itu dengan kelimpahan semata-mata. Rasul Paulus bilang gini, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Waktu-waktu terakhir banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka mengukur penyertaan Tuhan, semua aman. Haleluya. Saya akan berhenti di beberapa bagian. Ayat 17 sampai 24. Mereka suka cuma cerita kesusahannya. Bilang sama dirimu, jangan gitu lagi ya. Jangan gitu lagi. Kadang orang dilema, dia bilang gini, kan Tuhan tahu semua, aku gak perlu ceritain. Yes, dia maha tahu, tapi dia ingin bersekutu dengan engkau dan aku. Saudara percayalah, tiap hari, kalau engkau bisa buat keputusan yang terbaik, engkau sedang beri persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin. Engkau sedang beri persembahan. Gak bisa kita buat keputusan untuk masalah yang besar, kalau masalah yang kecil, kita gak belajar buat keputusan yang benar. Ayat 25 sampai 27, salah seorang boleh baca buat kita. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Waktu fokusnya sama masalah, Yesus ngomong, gak dianggap, bukan gak dianggap, gak tahu, gak ngerti. Tapi ada kelebihannya satu. Mereka gak terpisah, mereka berdua. Kalau berdua tuh enak saling ngingetin. Katakan haleluya. Saya ajak lompat ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 33. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kapan mereka bisa matanya terbuka? Mereka baru sadar, ini Yesus. Waktu mereka kasih waktu, duduk sehidangan dengan Yesus. Artinya, rest, gak mikirin yang lain. Mereka berhadapan dengan Tuhan dan waktunya diberi untuk Tuhan. Begitu Yesus memecahkan roti, Yesus sedang mendemonstrasikan apa yang pernah aku buat dalam hidupmu. Kalau engkau punya waktu rest, sabat dengan Tuhan, engkau akan diberitahu, aku dulu pernah menolongmu nak. Dan di sana hatimu, imanmu akan dibangkitkan. Katakan amin. Gejolaknya diteduhkan. Kapan membuat keputusan? Yesus gak pernah bilang mereka begini, hai engkau balik dong ke Yerusalem. Yesus gak pernah suruh. Tapi waktu mata mereka terbuka, mereka melihat dan mengenal Yesus, mereka membuat keputusan balik ke Yerusalem. Katakan amin. Itu sebabnya saya selalu bilang gini, Tuhan, aku berdoa. Kalau ada orang yang bertanya kepadaku, jauhkan aku untuk mendesak. Tapi biar aku doain terus orang itu. Biar hatinya memilih yang benar dan mengenal Tuhan. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat 10, kita akan tutup di sini. Apa yang membuat bangsa Israel berputar-putar 40 tahun gak masuk tanah perjanjian? Karena mereka lihat mujizat, tapi gak pernah bikin keputusan yang tepat. Jemaat Kemah Pujian dengar ya, mujizat itu bisa gak mengubah hati orang. Ditolong, belum tentu orang berubah loh.
Makanya saya yakin Tuhanku itu maha mengajar. Dia bukan hanya maha baik. Ingat yang tadi saya bilang, waktu baby engkau gak perlu buat keputusan. Tapi kalau engkau mau jadi mempelai, yang ketika langit baru, bumi baru, engkau memerintah bersama dia, oh itu harus orang yang udah biasa buat keputusan yang tepat. Tapi kalau kita masih apa-apa minta, Tuhan aja yang putuskan. Kata Tuhan, nak kamu mau aku putusin? Kamu aja gak mau denger aku ngomong kok suruh aku mutusin. Haleluya. Apa sekarang yang jadi duka citamu? Yang membuat dua murid tadi gak bisa lihat Yesus. Itu kenapa? Kesusahan, pergumulan, duka cita, pengharapan yang hilang. Itu bisa bikin mereka gak lihat Yesus yang maha menolong. Ayo bangkit, 2 Timotius 4 ayat 10. Saya percaya saudara, kalau kau ikuti firman Tuhan dari awal tahun, Tuhan sedang melengkapi kita. Tuhan sedang membuat kita nih, dia mungkin kayak pukul kita, sadar. Kita gak karismatik yang kebablasan, yang cuman jago angkat tangan, bahasa roh, membuat keputusan amburadul. Tapi kita tahu setiap hari makan firman, buat keputusan. Makan firman, buat keputusan. Alami pencobaan, lewati krisis kekurangan. Aku makin kenal Tuhan. Aku makin kenal Tuhan. Engkau akan jadi orang yang matang. Engkau akan makin mengenal kehendak Allah. Mana yang berkenan kepada Dia, yang sempurna. Kekurangan tidak akan membuat engkau terjerembab jatuh. Justru di kekurangan engkau mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Di kelimpahan apalagi. Waktu engkau menderita sakit, di sana engkau menyembah Dia dan berkata, gak mungkin kau gak tolong aku Tuhan. Aku akan terus menyembah engkau. Kau sedang ngalamin apa? Tembok apa yang hari ini kayaknya membatasi perjalananmu? Mimpimu 2025, Tuhan ini kok susah banget. Ingat, Dia Allah yang maha sanggup membuat kita bisa melempati tembok atau Dia robohkan tembok itu. Tapi yang Dia mau adalah dengerin dan buat keputusan di atas tapak firman Tuhan itu. Sampai engkau akan bilang gini. Sampai seperti Daud bilang begini. Kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu Tuhan? Bukan Tuhan ngejar-ngejar dia, bukan. Hatinya udah berpaut sama Tuhan. Aku ke lembah, aku bersama Tuhan. Aku ke dunia orang mati, aku sama Tuhan. Wow. Udah berpaut dia. Sebelum kita berdoa, lihat ini ayat 2 Timotius 4 ayat 10. 2 ya. Karena Demas dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas seorang yang sama-sama Rasul Paulus. Kapan dia mencintai dunia? Waktu dia mulai buat keputusan geser dari nilai kebenaran. Minta dimaklumi. Aku terjepit, aku terpojok. Mungkin Anda bilang gini, kalau udah gitu gimana? Kak, udah terjadi, datanglah sama Tuhan. Tapi buatlah komitmen, Tuhan, ajari aku. Mungkin level imanku masih kelas 3 SD, kelas 4 SD. Tapi aku mau bertumbuh. Katakan amin. Anda tahu kalau dia datang kali yang kedua, dia jadi mempelai. Amin. Dia mempelai pria, kita gerejanya mempelai wanita. Nggak pernah mempelai cari kanak-kanak untuk mempelainya. Dia cari yang matang. Katakan amin. Hari ini, biar ada kesadaran rohani dalam hati setiap kita. Di tempat ini kita di-recharge. Kita dapat kekuatan. Di tempat ini kita buat komitmen. Besok atau nanti kita keluar. Latih untuk buat keputusan. Bukan sekedar karena ini benar atau salah. Tapi pengabdianku itu kepada Tuhanku. Lewat keputusan, persembahan yang hidup. Katakan amin. Mungkin kau bilang gini, aku udah buat keputusan. Tapi kok hasilnya? Tenang. Kalau kau lakukan itu buat dia, dan kau mengasihi dia, dia gak akan tinggal diam. Dia berperang ganti kita. Dia tolong kita. Tuhan menguatkan engkau semua.
Tuhan menguatkan kita, apapun pertandingan kita. Ayo latih diri kita membuat keputusan, bersandar kepada kebenaran.